Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah anatomi fisiologi dan pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang sistem imun. Sistem imun adalah sistem atau respon pertahanan tubuh manusia sebagai perlindungan terhadap paparan benda asing yang kita sebut antigen. Contoh antigen adalah virus, bakteri, protozoa, dan parasit, sehingga sistem imun ini akan membuat tubuh kita tidak mudah terkena penyakit. Respon pertahanan tubuh manusia itu ada dua macam, yaitu respon pertahanan tubuh humoral dan respon pertahanan tubuh seluler. Sebelum kita belajar tentang sistem imun, kita mengulang kembali tentang organ-organ yang masuk di dalam sistem imun. Disebut organ limfoid karena di organ-organ ini adalah organ-organ yang akan menghasilkan limfosit sebagai sistem pertahanan tubuh. Organ limfoid primer yaitu sumsum tulang yang merupakan tempat perkembangan sel limfosit B. Kemudian kelenjar timus adalah tempat perkembangan sel T atau sel limfosit T. Kelenjar timus letaknya di dada, di atas jantung. Kemudian organ limfoid sekunder. Ada nudus limfe, ada limpa atau lien, ada adenoid, ada amandel, ada bercak payar pada usus halus dan appendix atau usus halus. Nodus limfe ini ada di merata di seluruh tubuh, kemudian limpa atau lien ini ada di perut sebelah kiri atas, adenoid ada di dalam hidung. Jadi adenoid ini berfungsi menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Kalau amandel adalah tonsilla palatina, jadi dia akan menangkap, merusak atau menghancurkan benda-benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tenggorokan. Ini adalah skemanya organ limfoid primer, yaitu sumsum tulang belakang, sel B, kelenjar timus adalah sel T, kemudian sekunder nodus limfe, limpa lien, adenoid, amandel atau tonsilla palatina, bercak payar pada usus halus, dan appendix. Sistem pertahanan tubuh manusia itu kita mempelajari mekanisme pertahanan tubuh dan jenis-jenis kekebalan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh kita mempelajari jenis-jenis pertahanan tubuh dan respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Pada jenis-jenis kekebalan tubuh kita mempelajari jenis-jenis kekebalan tubuh dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Fungsi sistem imun yang pertama melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Benda asing yang kita sebut antigen ini bisa berupa mikroba penyebab penyakit atau yang kita sebut patogen. Misalnya virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Yang kedua, menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak yang kita sebut debris sel untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Pada sistem imun kita akan mempelajari kerja antigen dan antibodi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi dari antigen. Antigen adalah setiap benda asing, baik itu bisa berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau bahkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, semua ini yang kita sebut antigen atau benda asing. Sistem imunitas tubuh dirangsang oleh zat antigen sehingga menghasilkan antibodi. Saat antigen masuk ke tubuh, sistem kekebalan menghasilkan zat antibodi yang akan menghancurkan antigen tersebut. Jadi ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan menghancurkan antigen tersebut dengan membentuk zat antibodi sebagai sistem kekebalan tubuh. Antibodi atau yang biasa kita sebut imunoglobulin adalah zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh.
sebagai benteng pertahanan terhadap antigen seperti bakteri, virus, dan zat beracun yang menjadi penyebab penyakit. Antibodi diproduksi oleh limfosit B. Jadi limfosit T, ada dua limfosit B dan limfosit T. Dan antibodi hanya diproduksi oleh limfosit B. Limfosit T tidak memproduksi antibodi. Berikutnya adalah reaksi antigen antibodi. Sistem imunitas tubuh akan menghasilkan antibodi sesuai dengan banyaknya antigen. Akan menghasilkan antibodi sesuai dengan spesifikasi atau jenis antigen. Bentuk antibodi menyerupai bentuk antigen yang akan dilawan. Tujuan antibodi menyerupai bentuk yaitu supaya antibodi bisa menempel pada antigen kemudian melawannya sehingga antigen dalam tubuh tidak akan berkembang dan gagal menyebabkan infeksi. Kita lihat gambar di sampingnya bahwa antigen itu mempunyai bentuk masing-masing, mempunyai kespesifikan masing-masing. Dan antibodi ini, antibodi yang dibentuk bentuknya harus menyerupai antigen. Jadi seperti ini misalnya bentuk dari antigen itu segitiga, maka bentuk antibodi harus yang sesuai dengan bentuk antigen. Di sini bentuknya seperti ini, maka ini antigen, ini antibodi. Maka antibodi yang dibentuk harus bisa menyesuaikan diri dengan bentuk antigen agar bisa melawan antigen, agar bisa merusak antigen. Ini adalah macam-macam antigen yang ada di dalam tubuh manusia. Adik-adik harus bisa memahami apa itu IgM, apa itu IgG, IgA, IgD, dan IgE. IgM pertama kali dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi yang pertama kali atau respon kekebalan primer. IgG paling banyak terdapat dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi kedua atau respon kekebalan sekunder, mengalir melalui plasenta dan memberi kekebalan pasif dari ibu ke janin. IgA ditemukan dalam air mata, air ludah, keringat, dan membran mukosa. Berfungsi mencegah infeksi pada permukaan epitelium, terdapat dalam kolostrum yang berfungsi untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi saluran pencernaan. IgD ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. IgE ditemukan terikat pada basofil dalam sirkulasi darah dan sel mast atau mastosit di dalam jaringan yang berfungsi mempengaruhi sel untuk melepaskan histamin dan terlibat dalam reaksi alergi. Jadi IgM itu dideteksi ketika terjadi infeksi yang pertama kali. Sehingga ini merupakan antibodi sebagai reaksi dari infeksi pertama kali sehingga disebut respon kekebalan primer. Jadi primer itu artinya infeksi yang pertama, sedangkan IgG itu adalah respon yang terjadi ketika infeksi kedua. Jadi disebut respon kekebalan sekunder. Jadi sekunder ini artinya adalah infeksi yang kedua. Jika contohnya pada pemeriksaan rapid antibody COVID, itu ada dua yang diperiksa, IgG atau IgM. Kalau IgM-nya yang positif, berarti COVID itu adalah sedang dalam masa akut atau sedang proses infeksi yang pertama. Tetapi kalau IgG yang positif atau garis yang positif adalah IgG-nya, berarti infeksi ini sudah berjalan lama, sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Jadi IgG-nya yang reaktif. Kemudian IgA. IgA itu ada di membran mukosa. Jadi antibodi IgA ini sebenarnya yang diharapkan yang terbentuk pasca vaksinasi COVID. Tetapi karena vaksinasi COVID itu bukan melalui vaksinasi yang dihirup, melainkan vaksinasi yang ada yang dilakukan di lengan kiri. Jadi yang terbentuk adalah IgM. Sedangkan IgE ini adalah
jenis antibodi yang banyak berperan pada reaksi alergi. Jadi pada pemeriksaan reaksi alergi yang diperiksa adalah antibodi imunoglobulin E. Ini adalah bentuk dari antibodi, ini bentuk imunoglobulin G, ini E, D, M, dan A. Masing-masing mempunyai bentuk spesifik sendiri-sendiri. Kemudian kita belajar sistem pertahanan tubuh manusia. Sistem pertahanan tubuh manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik artinya bahwa mikrobia penyebab penyakit dan benda asing saat akan menginfeksi tubuh harus melalui sistem pertahanan tubuh non-spesifik dahulu. Tidak membedakan mikroorganisme patogen satu dengan yang lain, makanya disebut non-spesifik karena tidak bisa membedakan mikroorganisme patogen yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pertahanan tubuh spesifik yaitu jika pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu menghancurkannya, zat penginfeksi akan menghadapi sistem pertahanan tubuh spesifik. Bekerja apabila patogen telah berhasil melewati pertahanan tubuh non-spesifik, sehingga pada pertahanan tubuh spesifik akan melibatkan limfosit dan antibodi. Ini peran limfosit dan antibodi inilah yang disebut sebagai pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik ada beberapa macam. Yang pertama adalah pertahanan fisik. Yang termasuk dalam pertahanan fisik adalah kulit dan membran mukosa. Fungsi kulit dan membran mukosa yaitu menghalangi jalan masuknya patogen atau benda asing ke tubuh. Lapisan terluar kulit itu terdiri dari sel-sel epitel yang tersusun rapat sehingga sulit ditembus patogen. Yang kedua, dia mengandung keratin dan sedikit air sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi jika lapisan terluar kulit kita itu dalam kondisi utuh, maka benda asing atau patogen tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi jika lapisan terluar kulit kita itu misalnya tergores atau luka, maka bakteri patogen akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui kulit yang terluka. Selanjutnya adalah membran mukosa yang terletak pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran kelamin yang juga dilapisi oleh membran mukosa sehingga berfungsi menghalangi masuknya patogen. Pada saluran pencernaan ada bercak Peyer yang akan menghalangi atau menghancurkan antigen. Kemudian saluran pernafasan ada rambut hidung, ada silia yang akan menyaring benda-benda asing yang akan menghalau benda-benda asing dari saluran pernafasan. Yang kedua adalah pertahanan mekanik, yaitu melalui rambut hidung dan silia pada trakea. Rambut hidung berfungsi menyaring udara dari partikel berbahaya. Silia pada trakea berfungsi menyapu partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga adalah pertahanan kimiawi, dilakukan oleh sekret. Sekret ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa. Sekret tersebut mengandung zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba, contohnya minyak dan keringat. Minyak dan keringat memberikan suasana asam pH 3-5 sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme di kulit. Air liur atau saliva, air mata dan sekresi mukosa mukus mengandung lisosim yang dapat membunuh bakteri. Enzim lisosim menghidrolisis dinding sel bakteri sehingga pecah dan mati. Jadi pertahanan kimia dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa. Yang dihasilkan oleh kulit contohnya minyak dan keringat, yang dihasilkan oleh membran mukosa contohnya adalah air liur, air mata, dan mukus atau sekresi mukosa. Sistem pertahanan biologis dikerjakan oleh populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Bakteri yang tidak berbahaya ini melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi. Bakteri yang tidak berbahaya itu melawan bakteri-bakteri patogen. Jangan sampai bakteri patogen itu mendapatkan nutrisi dari sel tubuh manusia.
Selanjutnya adalah inflamasi yang masuk dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Inflamasi adalah respon peradangan, adalah respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya tergores atau benturan keras. Inflamasi mencegah penyebaran infeksi ke jaringan lain dan mempercepat penyembuhan luka. Reaksi inflamasi juga berfungsi sebagai sinyal bahaya dan sebagai perintah agar sel darah putih yang berupa neutrofil dan monosit melakukan fagositosis terhadap mikrobia yang menginfeksi tubuh. Jadi, reaksi peradangan yang berperan adalah sel darah putih atau leukosit, yaitu neutrofil dan monosit yang termasuk dalam sel leukosit. Kemudian dia akan memakan atau melakukan fagositosis mikroba yang menginfeksi tubuh. 4 gejala peradangan yaitu dolor atau nyeri, rubor kemerahan, kalor atau panas, dan tumor atau bengkak. Jadi jika kita temukan ada dolor, ada rubor, ada kalor, ada tumor di permukaan tubuh kita, maka kita bisa mencurigai bahwa itu adalah reaksi peradangan. Mekanisme inflamasi. Yang pertama adalah jaringan mengalami luka, kemudian terjadi kerusakan jaringan. Kemudian dengan adanya kerusakan jaringan, maka patogen atau luka, kerusakan jaringan atau kulit yang luka atau jaringan yang luka, maka patogen mampu melewati pertahanan tubuh dan menginfeksi sel-sel tubuh. Akibatnya jaringan yang terinfeksi akan merangsang mastosit untuk mengekskresikan histamin dan prostaglandin. Histamin dan prostaglandin ini berperan dalam reaksi inflamasi dalam proses reaksi inflamasi. Yang ketiga, terjadi pelebaran pembuluh darah yang meningkatkan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Kemudian daerah yang terinfeksi menjadi berwarna kemerahan atau rubor, kemudian panas atau kalor, bengkak atau tumor, dan nyeri atau dolor. Terjadi perpindahan sel-sel fagosit. Sel-sel fagosit itu sel-sel yang memakan benda asing, yaitu neutrofil dan monosit, menuju jaringan yang terinfeksi. Sel-sel fagosit akan memakan bakteri patogen atau mikroorganisme patogen. Jadi ini adalah gambar dari proses inflamasi. Kita lihat di sini ada patogen ya. Jadi patogen yang akan melukai kulit. Kemudian zat-zat kimia atau benda-benda asing ini akan masuk ke dalam kulit. Kita lihat di sini ada makrofag yang termasuk di dalam sel-sel fagositosis. Kemudian ini adalah tanda-tanda kimia. Kemudian ini adalah sel-sel fagosit yang berupa neutrofil dan basofit dan monosit. Ini adalah gambar neutrofil, ini adalah monosit. Ini adalah sel darah merah. Ini ada pembuluh kapiler. Jadi, sinyal kimia atau chemical sign dikeluarkan dengan mengaktifasi makrofag di area infeksi. Hal ini menyebabkan dilatasi kapiler dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Kemudian, karena kapiler mengalami dilatasi, permeabilitas kapiler meningkat, akhirnya pori-porinya itu ibaratnya pori-pori kapiler itu melebar, sehingga sel-sel darah ini bisa masuk ke sini. Terjadi pembekuan darah dimulai. Jadi di sini sel darah merah dengan adanya peningkatan permeabilitas, sel darah merah itu akan keluar sehingga terjadi perdarahan. Nah, trombosit juga akan keluar untuk berusaha menghentikan perdarahan. Terjadi blood clotting element. Jadi ini trombosit ini akan keluar untuk mengatasi perdarahan yang terjadi. Yang ketiga, monosit dan neutrofil berpindah dari aliran darah ke area infeksi. Selanjutnya adalah monosit dan neutrofil ini akan keluar ke daerah infeksi yang akan melakukan fagositosis atau memakan bakteri patogen ini. Patogen difagositosis atau dimakan dan area sekitar dibersihkan dari sisa-sisa jaringan yang mati. Ini adalah proses inflamasi. Dengan gambar seperti ini, adik-adik bisa memahami bagaimana terjadinya proses inflamasi dan bagaimana caranya
melawan adanya mikroorganisme patogen yang masuk ke kulit atau ke jaringan tubuh manusia. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik berikutnya adalah yang berfungsi sebagai fagositosis. Fagositosis adalah mekanisme menghancurkan pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroba atau partikel asing. Sel fagosit mononuklear adalah monosit. Jika bermigrasi ke jaringan akan berperan sebagai makrofag. Jadi makrofag yang tadi kita lihat di gambar itu adalah bentuk dari monosit. Sel fagosit polimorfonuklear, jadi sel fagosit yang nuklear itu inti, yang intinya beraneka macam adalah granulosit yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, dan sel mast atau mastosit. Ini semua adalah termasuk di dalam sel darah putih atau leukosit. Jadi sistem sel-sel yang berfungsi pada fagositosis adalah sel-sel yang termasuk di dalam sel darah putih. Akan kita ulang kembali tentang sel darah, bahwa sel darah merah itu terdiri dari eritrosit, terdiri dari leukosit, terdiri dari trombosit atau keping darah. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kita akan fokus pada leukosit. Leukosit adalah sel darah putih. Dibagi menjadi dua, yaitu leukosit yang bergranula dan leukosit yang tidak bergranula. Leukosit yang bergranula adalah basofil, eosinofil, neutrofil. Ini termasuk polimorfonuklear, artinya intinya terdiri dari lebih dari satu inti dan berbagai macam bentuk. Dilihat dari intinya ini sangat berbeda. Ya, kemudian monosit. Monosit termasuk di dalam leukosit atau sel darah putih yang tidak bergranula atau agranulosit. Monosit itu selnya besar dan intinya juga cuma satu dan besar. Sedangkan kalau trombosit ini berfungsi pada pembekuan darah. Bentuknya keping-keping kecil sehingga dinamakan keping darah atau trombosit. Jadi ini berfungsi pada sistem imun, ini berfungsi pada sistem pembekuan darah. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik selanjutnya adalah protein antimikroba berupa protein komplement dan interferon. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Jadi protein komplement itu membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel. Dengan adanya lubang ini, maka ion-ion kalsium keluar dari sel bakteri. Kemudian dengan adanya lubang-lubang ini, cairan dan garam dari luar bakteri akan masuk ke sel bakteri sehingga sel bakteri akan dihancurkan. Yang kedua adalah interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus. Jadi interferon ini masuk di dalam protein antimikroba. Dihasilkan ketika virus memasuki tubuh, tidak melalui pembuluh darah, melainkan melalui kulit dan selaput lendir. Interferon akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi. Sel-sel yang berikatan dengan interferon akan membentuk zat-zat yang mampu mencegah replikasi virus sehingga serangan virus dapat dicegah. Jadi, interferon ini dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi. Nah, protein yang dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi atau